something I don't know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, aku Dini Zakia Saputri. Aku Nisrina Hasnanur Hasanah. Aku Sera Uli Indrayana. Aku Distia Nur Syafa. Saya Nadia Sakib. Aku Nirmala. Saya Sania Indriana. Aku Waskara Saputri dan kami dari kelompok 1. Kita di sini akan berbicara mengenai bab 3, yaitu terkait organisasi pergerakan nasional, sarana perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Selamat belajar. Halo semuanya, di sini kami akan memulai membahas poin A, yaitu karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 yang memiliki berbagai karakteristik sebagai berikut. Hai semuanya, kenalin aku Sera Ulendrayana dari kelompok 1. Di sini aku akan menjelaskan bab 3 bagian A. 1. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar. Setelah 1908, perjuangan melawan kolonialisme dimotori kaum terpelajar. Melalui organisasi-organisasi penggerakan, sebagian dari mereka ini memang berasal dari golongan bangsawan. Namun, mereka adalah orang-orang terdidik dan terpelajar. Munculnya kaum terpelajar pada masa ini tidak terlepas dari politik etis pemerintahan Belanda. Semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah. Pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum pribumi pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Penasaran kan siapa aja mereka? Mereka itu antara lain ada Dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Mohatta, dan Sultan Syahrir. Organisasi-organisasi penggerakan itu memiliki karakter masing-masing loh. Ada yang bersifat komparatif moderat, ada pula yang bersifat non-komparatif radikal. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadia Sakib. Saya dari kelas 11 IPA 3. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 yang bersifat nasional. Perjuangan setelah 1908 bersifat nasional karena memiliki visi misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Mengacu pada kenyataan bahwa seluruh rakyat Nusantara bertekad untuk bersatu, berjuang bersama dalam rangka membentuk satu bangsa yang besar karena adanya perasaan senasib dan sepenanggungan. Perjuangan sebelum 1908 bertujuan untuk membebaskan daerah masing-masing dari penguasaan Belanda. Satu identitas karena nasib itu diperkuat dengan adanya kata Indonesia untuk menunjukkan pada semua wilayah jajahan di Hindia Belanda. Kesadaran berbangsa ini tidak lepas dari peran kaum terpelajar atau cendekiawan. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan antar cendekiawan dari berbagai daerah adalah pendidikan, baik di Indonesia sendiri maupun di luar negeri Belanda. Di tempat-tempat pendidikan, pelajar-pelajar dari berbagai daerah bertemu serta bersatu membahas nasib dan masa depan Indonesia. Halo, saya Sania. Di sini saya sebagai pemateri dalam membawakan materi perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan kolonialisme Belanda dengan jalur organisasi. Perjuangan bangsa Indonesia melalui jalur organisasi dimulai pada abad ke-20 dengan tujuan ingin melepaskan diri dari kolonialisme bangsa Belanda. Organisasi pertama yaitu ada Budi Utomo yang didirikan pada tahun 1908 dengan tujuan ingin meningkatkan kesadaran nasionalisme dan ingin memperjuangkan hak-hak politik bangsa Indonesia. Lalu organisasi kedua yaitu ada Sarekat Islam, yang dimana organisasi ini adalah organisasi dengan massa terbesar dengan jumlah anggota jutaan, sehingga tersebar dalam berbagai Nusantara. Lalu pada tahun 1927, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau yang disebut dengan PNI. Partai ini merupakan organisasi politik utama yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran nasionalisme dan untuk perjuangan melawan kolonialisme Belanda.
Selain itu, Tentara Nasional atau yang disebut dengan TNI yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman juga merupakan organisasi untuk melawan kolonialisme Belanda. Organisasi-organisasi ini berhasil mempersatukan rakyat sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia mencapai puncak kemerdekaannya. Hal ini dapat dikatakan bahwa organisasi merupakan penting dalam mewujudkan kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Distia Nur Syafa dari kelas 11 IPA 3 nomor absen 10. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Karakteristik Perjuangan Bangsa Indonesia Melawan Kolonialisme setelah tahun 1908. Di sini saya akan menjelaskan yang nomor 4, yaitu memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi. Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada satu atau dua tokoh yang dianggap karismatis. Tokoh-tokoh itu umumnya berasal dari lingkungan raja atau bangsawan ataupun dari kalangan ulama. Akibatnya, ketika sang tokoh wafat atau diasingkan, perlawanan pun berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan sistem kaderisasi yang rapi. Dengan demikian, keberlangsungan gerakan terjaga. Halo semuanya, perkenalkan aku Nisrina Hasna Nur Hasanah yang akan menjelaskan misi dan visi yang jelas, yaitu Indonesia yang Merdeka. Berawal dari perjuangan sebelum tahun 1908, yaitu membebaskan daerah-daerah masing-masing dari pengaruh bangsa Belanda. Seiring dengan kesadaran nasional ataupun kesadaran berbangsa, setelah perjuangan tahun 1908 kemudian diarahkan kepada satu visi dan misi yang sama oleh organisasi-organisasi pergerakan yang bertujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Organisasi-organisasi ini awalnya bergerak dalam bidang sosial budaya maupun dalam bidang ekonomi. Namun secara perlahan-lahan, seiring dengan tumbuhnya kesadaran berbangsa di kalangan anggota organisasi pergerakan, organisasi-organisasi ini kemudian bersikap politis, yaitu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasuki poin B, yaitu faktor pendorong lahirnya organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Aska 2 Agustian Putri, nomor absen 7 dari kelas 11 IPA 3 dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor internal. Faktor internal yang ada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan atau kolonialisme, penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia. Misalnya, telah menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat yang kemudian memicu perlawanan terhadap penjajah. Yang B, ada munculnya kaum terpelajar. Golongan elit bangsa kita ini seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara berkesempatan mengenyam pendidikan modern. Di lembaga pendidikan modern itu, mereka mempelajari banyak hal, termasuk ide-ide pencerahan atau Aufklärung, yang sebelumnya memicu terjadinya transformasi sosial, politik, ekonomi di Barat. Para tokoh bangsa ini melopori lahirnya organisasi-organisasi pergerakan dengan tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang merdeka. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, munculnya banyak kaum terpelajar dari kalangan pribumi tidak lepas dari kebijakan politik etis atau politik balas budi yang digagas oleh Theodor van Deventer. Prinsip dasar politik ini adalah bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat bumi. Pemerintah Belanda menuangkan panggilan moral tadi ke dalam politik etis yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Trias van Deventer yang meliputi 1. Irigasi atau pengairan, 2. Emigrasi atau transmigrasi, dan 3.
edukasi atau memperluas bidang pengajaran dan pendidikan. Dari antara ketiganya, pendidikan dianggap yang paling berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan lahirnya banyak kaum terpelajar dari golongan pribumi. Kebijakan ini telah melahirkan golongan intelektual. Yang C, ada tumbuhnya kenangan akan kejayaan pada masa lampau. Di kalangan aktivis pergerakan pada masa itu, muncul kesadaran bahwa pada masa lampau, Indonesia pernah mengalami kejayaan, terutama pada masa kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini bahkan melampaui Nusantara loh, yaitu dari Selat Malaka sampai ke Tanah Genting Kra di Thailand. Hal ini membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa kita pun dapat membangun bangsa yang besar dengan kekuatan sendiri seperti pada masa-masa kerajaan besar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Dini Zakia Saputri dari kelas 11 IPA 3 akan menjelaskan faktor eksternal yang ikut mendorong bangkitnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, itu ada kesuksesan pergerakan nasional di beberapa negara, yaitu di Asia hingga Afrika, seperti Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir, yang membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan. Yang kedua, yaitu kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905 yang menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia. Yang ketiga, yaitu ada masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme yang membangkitkan motivasi pada diri golongan terpelajar untuk berjuang membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Sekian dari penjelasan materi kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga materi kami bisa bermanfaat